Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama Syarif Sabriansyah. Dan di video kali ini kita akan happy fun sedikit. Kita akan membuat sebuah sistem yang sederhana atau game yang sangat sederhana, yaitu game tebak angka. Gitu ya. Jadi nanti mungkin hasilnya akan seperti ini. Dan kita ngomong-ngomong pakai bahasa pemrograman Python. Jadi biar lebih kenal dengan Python lah ya. Gitu. Jadi nanti mungkin hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau di running ya, nanti kita disuruh untuk pilih level. Misalnya levelnya ada mudah, medium, dan sulit. Ini kalau misalnya kita salah ya, nginputin. Nanti maaf, level Anda tidak sesuai. Kalau kita benar misalnya mudah. Oke, jadi level mudah dengan kesempatan 3 kali. Jadi nanti kalau misalnya medium berapa kali kesempatan, kalau sulit berapa kali kesempatan. Nah kebetulan kalau yang mudah itu 3 kali kesempatan. Gitu ya. Misalnya kesempatannya tinggal 3 nih. Tebak bilangan misalnya 5 deh. Tuh, jadi dia nanti akan mengembalikan angka yang di random itu ya jangkauannya. Kalau misalnya mudah jangkauannya 1 sampai berapa. Kalau medium jangkauannya 1 sampai berapa. Kalau sulit 1 sampai berapa gitu. Ya, kalau misalnya di sini yang mudah itu jangkauannya 1 sampai 10. Kita masukin 5. Dia mengembalikan angkanya di atas 5. Oke, berarti misalnya 7 deh. Angkanya di bawah 7 tuh, jadi di atas 5 di bawah 7. Dan ngomong-ngomong, angka yang dikembalikan atau yang di random itu tipe datanya integer, jadi nggak ada komanya gitu. Jadi pas bilangan bulat. 6 dong berarti. Gitu. Oke ya, kesempatannya tinggal 1 tuh, kesempatan terakhir. Oke, Widih, bener dong. Main lagi nggak? Misalnya jawabannya ngawur deh, B gitu. Gak sesuai, inputin lagi, misalnya Y. Oke, kita pilih level mudah lagi aja deh. Kesempatan 3 kali. Misalnya kita inputin 5. Angkanya di bawah 5. Berarti misalnya kita inputin 6, 7. Ini kan berarti salah lah ya. Karena dari tadi angkanya itu di bawah 5 gitu. Kita salah berarti. Kesempatannya tinggal 1 lagi. Tuh, jadi tebak bilangannya 7, angkanya di bawah 7. Dan angkanya adalah 4. Nah, ini angkanya adalah 4 ini akan muncul kalau misalnya kita gagal dalam kesempatan ke berapa kali gitu. Atau nyawanya kita udah habis. Ya, gagal nebak angkanya. Kita mau main lagi nggak gitu. Misalnya kalau no, beres, sudah. Itu mungkin hasilnya teman-teman ya. Dan untuk dokumentasinya, mungkin seperti ini. Dokumentasi sistem tebak angka yang akan kita buat. Jadi yang bisa dilakukan oleh sistem kita. Nanti di program itu selalu berjalan bila konfirmasi ulang program sama dengan ya. Jadi kalau misalnya mau main lagi nggak gitu, mau atau iya jawabannya. Berarti nanti ngulangin lagi. Ya, tergantung konfirmasinya iya atau enggak. Kalau enggak ya udah. Kalau iya ulangin terus. Jadi nanti kita nggak pakai angka. Nah, terus ada input tingkat kesulitan, di mana kesulitan tadi ada mudah, medium, dan sulit. Itu yang bisa dilakukan oleh sistemnya. Kemudian penebakan angka memiliki kesempatan tergantung tingkat kesulitan. Gitu. Jadi kita punya kesempatan tergantung tingkat kesulitan. Kalau kesulitan kita nanti misalnya mudah, berarti kita punya kesempatan berapa nyawa gitu. Ya, medium, sulit itu beda-beda kesempatannya. Sistem bisa memberikan angka random integer dengan tipe data integer dengan range tingkat kesulitan. Kalau misalnya tingkat kesulitannya mudah, nanti berarti bilangan randomnya 1 sampai berapa gitu. Ya, begitupun dengan yang medium dan sulit. Nah, kemudian program memberikan petunjuk jika angka yang ditebak melebihi atau lebih kecil dari angka yang diberikan. Ya, seperti tadi, misalnya kita tebak angka 5. Oh, berarti angka yang harus ditebak itu di atas 5 atau di bawah 5 gitu. Ya, sistem bisa melakukan itu. Kemudian memberikan informasi angka berhasil ditebak atau tidak dan menampilkan konfirmasi ulang program. Ya, jadi kalau misalnya angkanya berhasil ditebak, mau main lagi nggak? Ataupun bahkan kalau misalnya kita gagal menebak angkanya, ada konfirmasi lagi. Kita mau main lagi nggak gitu. Ya, itu mungkin yang dilakukan sistem atau yang bisa dilakukan. Kemudian yang diperlukan apa aja? Oke, yang diperlukan yang pertama itu ada looping program berjalan. Jadi looping terus ya, program itu berjalan terus sampai nanti konfirmasinya tidak. Kalau misalnya konfirmasinya iya, ya udah ulangin terus
sampai kita capek lah gitu. Kemudian input tingkat kesulitan ini ada juga ya. Kemudian mengambil bilangan random tergantung kesulitan. Nah, di sini kalau misalnya level kita atau tingkat kesulitan kita mudah, berarti range-nya atau bilangan randomnya itu 1 sampai 10. Ini yang dilakukan sistem yang akan kita tebak jangkauannya 1 sampai 10. Kalau medium 1 sampai 20, kalau sulit 1 sampai 30. Kemudian yang diperlukan juga looping tebak angka tergantung kesulitan. Oke, jadi kesempatan kita gitu ya, kesempatan kita nebak angka tuh ada berapa kali gitu. Kalau mudah 3 kali, kalau medium 4 kali, kalau sulit 5 kali. Jadi bisa dibayangkan kalau levelnya kita masukin mudah, jangkauan angka yang dipilih oleh sistem itu 1 sampai 10 jangkauannya dengan kesempatan 3 kali. Begitupun yang medium, sulit juga. Gitu ya. Dan yang terakhir yang diperlukan nanti kita akan tambahkan input konfirmasi perulangan program. Mau main lagi nggak gitu. Kalau enggak ya udah. Kalau iya, ya sudah kita main lagi gitu. Gitu ya, ini udah saya buat, cuman masa iya kita langsung tunjukin codingannya kan nggak seru gitu. Yang seru itu ngoding dari awal dong. Oke, kita close. Siap lah ya. Oke, ngoding aja langsung. Kita Ctrl N atau file, kemudian new. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan idle Python silahkan gitu ya, cuman saya menggunakan Visual Studio Code begitu. Oke, kita Ctrl N atau file, kemudian new file, sama aja. Oke, langsung kita save aja. Ctrl S, saya simpan di desktop, namanya adalah tebak min angka .py Python ini ya. Oke, jadi sebelum kita ngebuat sistemnya, teman-teman kan di sini ada sistem itu bisa melakukan random angka. Mana ya tadi? Ini nih. Random angka. Nah, kita akan coba gimana sih caranya random angka dulu, karena itu yang mungkin kita pikirkan lebih awal gitu. Yang lain mah tinggal looping dan lain sebagainya, tinggal manfaatin algoritma. Yang pertama gini, import random. Jadi kita importkan sebuah modul random di codingan kita, di codingan Python. Ini ibarat di Java itu ya import library-nya lah begitu. Cuman kalau di Python itu namanya bukan library tapi modul. Dan ini modulnya ada banyak ya di Python, teman-teman bisa cari aja sendiri. Karena ya Python itu nggak hanya plain text atau ya bahasa pemrograman yang begitu-begitu aja. Ada banyak modul yang bisa kita manfaatkan tergantung studi kasus apa yang kita kerjakan gitu. Mau AI, import apa aja yang diperlukan dan lain sebagainya. Oke, import random untuk random sebuah angka gitu ya. Oke, jadi misalnya gini deh, bilangan random ya sama dengan random titik. Di sini misalnya ada random byte, random integer, random range gitu dan lain sebagainya. Di sini random integer aja karena yang akan kita random adalah bilangan bulat. Supaya kita nebaknya nggak pakai koma ya, susah juga gitu. Jangkauannya misalnya 1 sampai berapa? Misalnya sampai 5 aja deh ya. Kemudian kita print bilangan random. Kemudian kalau kita running, ya pencet running di sini. Bentar, ini kita clear dulu deh. Clear. Running 3 tuh. Tadi muncul 2 lah ya. Muncul 2. Running lagi 3 1 1 1 5. Maksimal 5, nggak bisa lebih. 1 sampai 5. 3 4. Gitu ya. Sip. Jadi untuk random kita sudah bisa, teman-teman. Udah tahu caranya lah minimal. Minimal kita sudah tahu caranya. Oke, kita mulai programnya. Jadi yang pertama, program bisa melakukan sebuah perulangan, mau main atau tidak gitu. Oke, jadi yang pertama kita akan buat looping program berjalan. Gitu ya. Jadi nanti ini akan berhenti loopingnya atau program terus berjalan gitu ya. Kalau misalnya konfirmasinya itu n atau no gitu. Misalnya nih while, kalau misalnya kondisinya true, kita bikin kondisinya langsung true aja, maka ngapain gitu ya. Kemudian kita akan
melakukan konfirmasi ulang. Kan gitu ya. Ini program terus berjalan sampai nanti konfirmasi ulangnya N atau no. Kita bikin biar ininya berhenti gitu. Berjalan atau berhenti. Kita bikin variabel ulang hasil inputan gitu ya. Misalnya mau main lagi gitu. Kemudian kita akan while perulangan. Kalau misalnya ulang tidak sama dengan Y dan ulang tidak sama dengan N, maka ngapain? Gitu. Maka kita akan melakukan inputan lagi, cuman kita bedain di sini. Misalnya, maaf, inputan Anda salah. Ya, silahkan coba lagi. Silahkan coba lagi. Terus ke titik, terus ke bawah. Gini. Oke, intinya gini deh. Ya, kalau yang kita masukkan itu tidak Y dan tidak N. Jadi ngawur. Tapi kalau misalnya ada salah satu ini, kita lolos. Sini, if. Gitu. Atau nggak usah pakai dalam kurung deh. Kalau ulang sama dengan Y. Ini hati-hati ya, kalau kita main Python atau ngoding Python, emang kodenya harus rapi. Karena tidak ada kurung kurawal, itu nggak ada. Jadi emang harus rapi, karena indentasi sangat mempengaruhi. Atau dibacanya lebih sama si Python. Gitu intinya, kalau misalnya teman-teman terbiasa nulis di Word dengan rapi, gitu ya, tidak ada komplain dari dosen, aman. Ya, nulis Python aman. If kalau misalnya ulang, yang kita inputin itu Y, maka ngapain? Atau gini deh, atau ini jangan dulu, langsung kita break aja. Kita cobain dulu yang ini. Mau main lagi, misalnya ngawur aja, V. Maaf, inputan Anda salah, silahkan coba lagi. Kalau N, tuh langsung N atau Y, gitu, maka lolos nih. Cuman kalau selain N dan Y, misalnya A, V, B, dan lain sebagainya, atau ngawur, salah. Kita ulangin lagi inputannya. Ini gitu ya, mudah-mudahan paham nih. Atau ini di lebih bawain satu kali deh. Ini kalau udah, coba run lagi deh. Misalnya V, gitu. Beres ya. Nah sekarang kita tanganin. If kalau misalnya ini nggak usah. If kalau misalnya ulang sama dengan Y, maka ngapain? Misalnya print, silahkan main lagi gitu ya. Ke bawah satu kali, silahkan main lagi. Gini, atau titik aja. Gitu ya. Enggak break. Tidak break, main lagi. If atau else if, kalau misalnya ulang sama dengan N, maka ngapain? Print ke bawah satu kali. Terima kasih sudah main gamenya. Gitu, atau main tebak angka. Gini. Ke bawah satu kali. Kemudian kalau N, break dong, perulangannya selesai. Kan gitu. Oke, cobain ya. Cobain. Ini kenapa line 13 L if ulang? Ya bener dong. L if, oh ini nih. Ngapain di situ? Mau main lagi, kan langsung ke sini ya. Mau main lagi, misalnya V, berarti inputan salah. Kalau Y, looping ke sini lagi dia. Seret. Kalau N, terima kasih sudah main tebak angka. Beres ya konfirmasi kita. Oke, jadi konfirmasi ini harusnya di akhir. Kita mainnya sekarang di antara ini. Di sini. Apa yang kita lakukan? Coba kita lihat di dokumentasi. Input kesulitan.
Gitu. Berarti misalnya level gitu ya, kesulitan kan level sama dengan input masukkan level yang Anda mau. Pilihannya ada mudah. Sorry, gini aja. Ada mudah, ada medium, dan ada sulit. Gitu, sama aja kayak ini. Oke, kalau misalnya while, kalau misalnya level tidak sama dengan mudah dan levelnya tidak sama dengan medium dan levelnya tidak sama dengan sulit, maka ulangin lagi. Maka kita ulangin lagi ini. Ctrl Shift B, Ctrl Shift B, Shift Alt bawah, Alt-nya tetap ditahan bawah. Ya. Untuk menggeser ke baris berikutnya, atau baris ke atasnya atau baris di bawahnya. Ini berarti sama aja, maaf inputan Anda salah, bisa kopas dari sini atau kita ketik ya. Saya masih pengen ngetik gitu. Maaf inputan Anda salah. Silahkan coba lagi. Geser ke bawah. Gitu. Atau ini bawahin deh. Sip. Ini kita cobain lagi. Satu-satu teman-teman. Masukkan level yang Anda mau. Medium, sulit, atau mudah. Ini masukkan level aja lah ya. Biar nggak terlalu panjang gitu. Ini nanti masukkan level aja. Gini. Oke, coba kita masukin terserah. Maaf, inputan Anda salah. Silahkan coba lagi. Mudah. Mau main lagi? Kalau mudah, beres ya. Mau main lagi, misalnya Y. Medium, beres. Sulit, beres. Oke. Berarti ini udah beres. Sekarang dicek. If kalau misalnya ini jangan pakai kurawal, bos. Kebiasaan kalau misalnya levelnya sama dengan medium, maka maka ngapain? Maka kesempatannya 3 kali dan range-nya 1 sampai 10 kan gitu ya. Maka kesempatannya 3 gitu ya, dan bilangan randomnya itu antara random in antara 1 sampai 10 gitu. Oke. Elif atau gini aja ya. Kalau levelnya sama ini mudah. Kalau levelnya medium, maka kesempatannya berapa? 4 ya. 4, range-nya 1 sampai 20. Oke. Dan bilangan randomnya 1 sampai 20. Dan kalau levelnya sama dengan sulit, maka kesempatannya 5 kali dan bilangan randomnya 1 sampai berapa? 30 ya? Sampai 30. Good. Oke, jadi kita print dulu deh. Print level gini. Level dengan kesempatan koma kesempatan. Gini, cobain dulu. Hati-hati ya, indentasi. Sip.
Jadi harapannya sih buat teman-teman yang kalau ke video ini ngoding udah paham Python dulu gitu. Jangan langsung ke studi kasus, tapi pahami dulu kenapa kok kita perlu indentasi, harus rapi kode kita, itu dipahami dulu. Dan itu sudah ada di live streaming. Coba medium, sulit atau mudah? Mudah deh. Level mudah dengan kesempatan 3 kali gitu. Mau main lagi Y. Kalau medium kesempatan 4 kali. Kalau sulit 5 kali. Sip, beres. Gitu ya. Oke. Terus apa lagi tuh? Kalau udah ke situ berarti kita main tebak-tebakan sekarang gitu. Cuman ada di sini looping tebak angka tergantung kesulitan. Kalau misalnya medium, kalau misalnya mudah 3 kali looping atau 3 kali main, 3 kali menebak gitu ya. Jadi gini. Looping tebak angkanya. While gitu. While kalau misalnya kesempatannya masih di atas sama dengan 0, masih ada kesempatan main, maka ngapain gitu ya. Cuman kita agak cek dulu. Gini, gini aja. Kalau kesempatannya sama dengan 0, maka ngapain? Oke, jadi gini. Logika kita, kalau kesempatannya itu lebih dari sama dengan 0. Artinya 0 tuh masih dianggap main lagi, tebak lagi. Nah, 0 ini kalau misalnya kesempatannya 0, nanti kita langsung cek. Kalau kesempatannya 0, ngapain? Nah, kalau kesempatannya 0, maka gini. Print, kan intinya kita udah gagal gitu. Kalau kita udah gagal, tampilin angka dari bilangan random itu berapa sebenarnya. Gitu. Angkanya itu berapa gitu, kemudian kita tampilin ya gagal deh gini. Ini kalau misalnya kesempatannya udah 0, udah nggak ada kesempatan, tapi masih nyemplung di looping ini begitu. Kemudian break, selesai loopingnya gitu ya. Nah, cuman kalau nggak 0 gimana? Else. Kalau misalnya kesempatannya masih di atas 0, 1, 2, 3, masih ada 1 kesempatan, 2 kesempatan, atau 3 kesempatan, ngapain? Oh iya, ini berarti masukin angka yang ditebak dulu ya. Tebak. Input. Masukkan angka yang ditebak. Gini. Oke. Nah, cuman ini hasil dari inputan yang kita inputkan di konsol itu tipe datanya string. Kita harus casting dulu atau konversi dulu ke integer. Caranya gimana? Gampang aja. Integer atau konversi ke integer dari input. Gini. Sip, gampang? Gampang banget ya. Gampang banget. Oke. Jadi kalau misalnya kesempatannya masih di atas 0 atau tidak sama dengan 0, ngapain? Maka kita cek kalau yang kita tebak ini pas, if kalau yang kita tebak itu sama dengan bilangan random ini, maka print aja. Print widih. Bener nih, gitu. Kemudian break langsung. Oke, break, kemudian mau main lagi, gitu. Kalau bener, karena kita nggak mau lagi tebak, karena udah bener ngapain ditebak lagi kan gitu. Nah, cuman else if kalau misalnya tebak itu di atas bilangan random.
gitu ya. Misalnya nih, bilangan randomnya 3, kita nebaknya 4. Nah, maka ngapain? Maka print bilangannya atau angkanya di bawah yang kita tebak. Kemudian, bentar, ini kayaknya ada yang salah deh. Kita tebak dulu, kesempatannya 0. Oh, kalau kesempatannya masih 0, kita nebak. Kan gitu harusnya. Ini. Dan di sini kita akan print. Kesempatan kita tinggal berapa gitu. Print. Kesempatan. Gitu. Dah. Atau ini. Oh, di sini dong. Kalau misalnya kesempatannya masih di atas 0. Kan gitu. Kalau misalnya kesempatannya udah 0, ya udah nggak usah. Nggak usah kita tampilin kesempatannya tinggal berapa. Kemudian kita nggak usah tebak angka lagi gitu. Kayak gini. Jadi logikanya kalau misalnya kesempatannya masih di atas 0, gitu ya, masih di sini berarti kita kesempatannya tinggal berapa, tampilin, kita tebak angkanya. Begitu. Ini angkanya di bawah yang kita tebak. Jadi misalnya nih, yang kita tebak 3. Cuman randomnya 4. Bentar, yang kita tebak di atas. Oh, misalnya 5. Ini. Berarti angkanya di bawah 5. Gitu. Cun lah ya. Oke, mudah-mudahan cun nih. Kemudian kesempatannya kita -1. Kan gitu. Kesempatannya berkurang. Terus, kalau misalnya yang kita tebak itu di bawah bilangan random, maka kebalikannya di atas. Kemudian kesempatannya turun. Kan gitu ya. Oke. Cobain ya. Kayaknya ini udah beres deh, kayaknya sih. Ini, nah sip begini aja. Cobain teman-teman. Bilangan random, line 34. Gini dong. Dah. Masukkan level. Bentar, Ctrl C di sini. Clear dulu, biar enak. Oke, mudah, medium, sulit. Mudah dulu aja. Mudah. Level mudah dengan kesempatan 3 kali itu muncul. Kesempatan 3, masukkan angka yang ditebak. Misalnya 5 deh. Angkanya di bawah 5. Kesempatan tinggal 2. Berapa? 3 mungkin ya? Angkanya di atas 3. Nah, di bawah 5, di atas 3. Berarti 4. Wih, bener nih. Gitu ya. Mau main lagi? Coba main lagi deh. Silahkan main lagi. Misalnya levelnya mudah. Kesempatan 3 kali. Inputin 5. Angkanya di atas 5. Kita salahin aja. 4. Kesempatan tinggal 1. Kita masukin angka yang ditebak 3. Jelas salah lah. Karena di sini angkanya di atas 5. Kita tebaknya 3. Jadi salah. Ya, gagal tebak angka deh. Gitu. Angkanya 7. Berarti ini tampil. Mau main lagi? Bentar. Mau main lagi itu kenapa kita nggak bikin baris berikutnya gini ya? Dah. Mau main lagi? No. Sip. Cobain level yang medium deh. Medium. Kesempatan 4 kali. Jangkauannya berapa tadi? 1 sampai 20. Coba 10. Angkanya di bawah 10. 5. Angkanya di atas 5. Di bawah 10, di atas 5. Berapa ya? Mungkin 8. Satu lagi. Di atas 8. Oh, 9. Udah bener. Gitu. Mau main lagi? Main dah. Sulit. Ih, sekarang kita main sulit ya. Angka yang ditebak berapa jangkauannya? 1 sampai 30.
berapa ya? 15 deh. Di atas 15. 23 deh. Di atas 23. 27. Di atas 27. 28 29 deh. Wih, di 28. Gitu ya. Wih, keren banget nih. Lumayan. Nah, mungkin ini teman-teman ya, buat yang mau improvisasi gimana silahkan aja. Kita udah selesai nih ngodingnya, teman-teman. Kita udah berhasil membuat sebuah program yang sangat sederhana, game sederhana, yaitu game tebak angka menggunakan bahasa pemrograman Python. Tuh beres tuh. Cuman berapa? Nggak ada 50 baris kalau kita bikin compact. Ntar ya, bikin compact dulu. Berapa baris tuh? Cuman 44 baris. Gitu. Mudah banget lah ya, mudah banget. Intinya kita tahu ini aja. Random udah. Cara ngerandom angka tuh gimana? Itu doang sebenarnya kunci utamanya. Urusan while, urusan if itu gampang banget lah menurut saya dicerna. Mau main lagi? Enggak lah. Oke, terima kasih. Jadi itu aja mungkin ya teman-teman. Mudah-mudahan gamenya agak seru, agak seru. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen dibuatkan game yang sangat sederhana, silahkan komen di bawah. Kita akan kerja Rodi bareng-bareng gitu. Jadi itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan menyenangkan, happy fun sedikit. Saya Sabriansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.